Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puja dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang hari ini diwakili oleh Bapak Ketua atau Koordinator Pokjawas Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten Solok beserta tim moderasi beragama Kabupaten Solok. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Talang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP 3 Gunung Talang, anak-anak kami kelas 7 dan kelas 8 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita hadir di sekolah ini dalam rangka sosialisasi moderasi beragama. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa acara kita ini adalah acara kedua di Kabupaten Solok. Acara pertama di SMP 1 Bukit Sundi pada hari Selasa kemarin. Kemudian hari ini hari yang kedua di SMP 3 Gunung Talang, dan setelah ini nanti di SMP Negeri 2 Gunung Talang. Acara ini adalah acara resmi kita, dan ini acara terakhir acara hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi moderasi beragama ini sudah sampai, dan insya Allah kepada seluruh siswa-siswi SMP se Kabupaten Solok. Sosialisasi banyak kita sampaikan, ada melalui guru agama, ada beberapa sampel di sekolah, dan ada melalui YouTube. Jadi tadi permintaan dari tim, mohon nanti di like dan subscribe akunnya. Moderasi Kemenak Kap Solok. Moderasi Kemenak Kap Solok. Kemenak Kap Solok. Ya, silakan nanti dilihat di YouTube. Mohon bantuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru nanti mengingatkan dan menyampaikan kepada anak-anak kita, atau nanti mohon bantuan Bu Arhaya men-share ke grup siswa-siswi kita dan juga grup guru-guru. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya, karena ini akan dilihat oleh Menteri Agama. Ya, akan dilihat oleh Menteri Agama, dan akan dilihat seperti apa moderasi beragama, karena di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Solok ini yang dipantau, yang dilihat secara langsung dan divideokan, videonya sampai ke Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah. Kemudian kami sampaikan bahwa dalam moderasi beragama itu ada 4 ciri-ciri. Berapa? 4. Patut lah dia capek Bu Yeni kiranya sudah ya. Angit kiranya situ. Kalau anak-anak kami maduk ke belakang, kepala dan angit. Kalau siko kan yang awak buncong awak juga gigi awak angit ini. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami sekalian, mohon maaf, boleh saya buka maskernya ya? Agak risih loh pakai ceramah pakai masker.
Kalau zaman corona dulu maskernya palapih nak. Modeliko. Sampai ke muncung. Kemudian makin lama makin kate. Kalau sudah itu habis ke gaspol. Jadi kecepa duduk tadi pertengahan Pak ya. Jadi saya pun separuh jalan tadi sudah saya pakai masker. Kemudian sekarang tidak pakai masker, nanti pakai masker lagi Pak, pas pertengahan. Ya. Itu untuk ring tinju. Lah, apa itu moderasi beragama? Siapa yang tahu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudu atau Pak Kemenak. Siapa yang dapat hadiah nanti 100.000 dari kepala sekolah. Lama sih lah. Ini lah kebahagiaan tapi kepala sekolah macam apa. Nah, siapa yang dapat boleh nanti dapat 100.000. Boleh panjang lah Bu ya deh. Kalau ustadku ceramah aku sampai ke situ, putar-putar sinan, sampai ke belakang, sampai ke mari lihat. Nah, siapa yang dapat hadiah? Siapa yang dapat moderasi beragama itu apa? Nanti dapat hadiah, serius dapat hadiah. Oh, 10 miliar Bu. Ya. Kok ditambah Ibu Ermalia atau 100.000 lah. Ayo, siapa yang dapat? Ayo, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kemenak tadi. Moderasi beragama itu suatu aplikasi atau praktek beragama tidak berlebih-lebihan. Tidak terlalu tidak terlalu ekstrim, tidak pula terlalu lembek atau tidak terlalu lunak, tapi yang sedang-sedang saja. Apa namanya? Yang sedang-sedang saja, tidak terlalu ekstrim, terlalu berlebihan, dan tidak pula terlalu lembek, tidak terlalu lunak, yang sedang-sedang saja, pertengahan. Jadi ciri-ciri moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama, ciri-cirinya selalu dan pasti cinta NKRI. Apa? Pasti cinta NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang cinta NKRI? Tunjuk tangan. Yang cinta. Yang tidak cinta NKRI, kok kami laporkan ke polisi. Masa ia tidak cinta negara kita sendiri? Coba tunjuk tangan yang cinta NKRI, angkat tangan. Jangan terlalu tinggi, kasihan kawannya. Berhembus ya. Ada di sini yang tidak cinta? Tidak. Di sini cinta? Yang di sini? Halo, yang di belakang? Cinta NKRI? Yang sudut? Yang balawang tuh? Mudah-mudahan yang berpanas-panasan ini lebih tinggi, lebih banyak pahalanya dibanding yang balawang. Amin. Ya kan, doa boleh ya kan? Bukan, kita kan tidak mendoakan mereka berdosa, tapi lebih banyak pahalanya yang berpanas-panas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cinta NKRI itu sudah pasti, sudah dibubuhkan dalam Sumpah Pemuda. Siapa tahu isi Sumpah Pemuda? Jangan berani keroyokan. Siapa yang dapat angkat tangan nanti dapat hadiah 50.000 dari wakil. Mabu wakil. Langsung Bu Araya wakil. 75 beko. Karena Bu Araya aku tim Juo. Siapa yang dapat? Sumpah Pemuda. Ada yang dapat?
Ayo, siapa yang dapat? Siapa yang dapat Sumpah Pemuda sekaligus pembukaan undang-undang? Iko tidak bangga, dah cuma sombong sih. Tidak boleh sombong, cuma kebetulan jatuh tadi. Ndak ibu dok, yang lain. Siapa yang dapat pembukaan undang-undang sekaligus Sumpah Pemuda? Ini ikut nak bergarang aku dok. Swear deh. Kalau dapat nanti silakan. Ada yang berani? Ada dapat. Siapa yang dapat rukun iman? Rukun iman, naniko masuk ke saku boleh. Tentu kalau murah tuh murah loh. Lah, iko bagi dua berkuat. Lah, berbahasa satu, bahasa, berbangsa satu, bertanah air satu. Kalau rami-rami baga, cemen lo. Lah, orang yang mau beragama atau moderasi beragama itu pasti cinta NKRI. Ada bahasa orang kini, NKRI harga mati. Garuda di dadaku. Ya tak? Garuda di dadaku. Tunjukkan merahmu. Mana merahku? Ya. Apa tunjukkan? Merahmu. Tunjukkan Garuda itu. Kenapa Garuda di dadamu? Lihat siapa yang suka nonton bola? Siapa yang suka nonton bola? Apa yang kamu lihat dari bola? Ya? Bola itu bulat ya. Indonesia walaupun selalu kalah di final, karena nasib Indonesia kan selalu runner up, juara 2, jarang yang juara 1. Ya, kenapa? Karena NKRI, ya. NKRI kan ada baju PSSI itu ada di dada sebelah kirinya gambar Garuda. Kemudian di sebelah kanan merah, betul kan? Atau terbalik? Makanya ketika mereka menggolkan gol itu baru diciumnya, walaupun mohon ketiak kan? Ya. Mereka selalu itu kalau sudah gol, wah bergaya, itu cium Garuda. Bukan berarti dia mencium baun ketiaknya, enggak. Itu mencium baun Garuda apa? Baun Garuda. Burung Garuda. Ya, mencium burung Garuda sebagai lambang negara kecintaannya. Itu berarti salah satu tanda dia cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun kita harus memperjuangkan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka. Orang dulu memperjuangkan agama itu dengan senjata, memperjuangkan NKRI itu dengan senjata. Awak mendengar tembakan, awak lari. Aku kadang-kadang mendengar suara petasan, lagaca suaranya. Ya. Kita hanya menyampaikan merdeka saja, hanya merdeka. Orang payah-payah memperjuangkan Republik Indonesia dengan nyawa, darahnya. Langan tua loh. Ya. Kalau pelajar mengisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan apa? Kalau pelajar dengan belajar yang rajin, ya. Pelajar yang rajin, kamu tidak dituntut lagi berperang, menembak. Jangan beko tiba di rumah apaknya yang polisi. Ada apa yang polisi kau? Nggak. Ada apaknya yang polisi kau nyambi senjatanya dan ke parang lah. Pinjam pistol pak sebentar.
Sianan kah diparang? Tidak ada yang parang ledo. Negara kita sudah aman, ya. Negara kita sudah aman. Pelajar mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan belajar tekun, belajar yang dengan yang rajin, ya, belajar agama, belajar PKN tadi, ibu guru PKN ya, Mbak Buneri tadi. Malu, ibunya sudah cantik begitu, masa pembukaan tidak dapat sama kamu? Lah, siapa yang hafal rukun iman? Kok malu Bu Araya? Rukun iman dapat hadiah 2.000. Yang merah lihat. Adik dua bukannya. Bah, yang hafal rukun iman dapat 2.000. Jangan mana ngilo biasa salah. Udah. Nah, siapa yang hafal rukun iman? Tak ada apa dah. Weh, betul dia. Lu lah. Kecambul lah nyojawi di hatinya, karena hatiku dengan hatinya sudah. Jangan iri dong. Kita ulang lagi. Ngerti lu tangannya. Biasa sih lah. Nah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau keroyokan dapat masuk saku lagi. Keciknya tadi. Keciknya. Ketik mana Pak? Belajar dengan rajin. Kalau tiba disuruh menghafal rukun iman, hafal rukun iman. Disuruh menghafal pembukaan, hafal pembukaan. Disuruh guru bahasa Inggris percakapan, hafal percakapan. Ustadz Santiang lo bahasa Inggris loh. Tigo dan Naco yang paling hafal mana Tigo? Yes cik, no cik. Yang cik lain I love you. Kan baraca lo I love you tuh baraca sih lo. Cinta NK. Jadi sebagai pelajar kita cinta NKRI-nya, jangan lupa rajin belajar. Ini besok kalau Ustadz Sukri tiba agak panjang cek les kita. Mic-nya. Yang kedua, tidak suka kekerasan. Apa? Tidak suka kekerasan. Jadi yang lembut-lembut saja. Kalau ada orang yang keras-keras, itu keras ustadznya. Ustadz itu ekstrim. Kalau dia menyampaikan kebenaran, bukan ustadz yang ekstrim. Dia menyampaikan kebenaran. Kalau dia menyampaikan kebenaran bukan ekstrim namanya, itu namanya es krim. Apa namanya? Es krim. Yang ekstrim itu, iko tidak boleh, itu salah, iko haram, iko tidak boleh. Asadonya tidak boleh, apa salah bagamu surang lah. Ya. Jadi tidak boleh terlalu ekstrim, terlalu keras. Misalnya, siapa yang tinggal di Guguk? Yang dekat Masjid Raya Guguk sah? 2 orang. Mana lagi? Ada lagi? Di Guguk mana? Mana tadi yang di Masjid Raya Guguk? Ya. Jangan takut loh. Nah, di Masjid Raya Guguk sholat subuhnya pakai kunut atau tidak? Berarti Tando tidak pernah sholat subuh ke masjid kau bu? Mas orang lain? Maka? Kau. Sholat sunnah, sholat subuhnya di Masjid Raya Guguk itu pakai kunut atau tidak?
Lai atau lai? Ibu-ibu ada yang dari Masjid Raya Gugu? Sholat tarwihnya berapa rakaat di situ? 8. 8 balik. Berapa? 20. Itu berarti lai asli orang Gugu. Sholat di Masjid Raya Gugu itu kalau sholat tarwih 20 rakaat. Ya, 20 rakaat 3 dengan witir. Ya. Di masjid lain atau di musola lain sholat tarwihnya 8 rakaat. Boleh mau kita pilih yang 8 rakaat, silakan. Mau 20 rakaat, silakan. Jangan menyalahkan, woi, yang 8 rakaat kalian kok ndak Islami doh, kafir. Nah, itu yang tidak boleh. Yang 23, woi, yang 20 rakaat masih ya sholat tarwihnya 20 rakaat. Banyak banget kalian sholat mah. Yang batuannya menurut sunnah 8 rakaat. Kalian kafir. Kalian tidak sunnah. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang ndak sholat. Pai tarwih, keceknya pai tarwih. Rupanya tiba di simpang Mas Haji, inya membelok ke kanan. Akhirnya pai bapole-pole di bawah batang jambu. Ya. Pai baduo-duo di situ. Sudah itu pai baduo-duo, sudah di batang jambu, panik di batang jambu, ndak lo ke kafe do, pai naik Honda, baduo di ateban. Baduo di ateban, lari Hondanya Astrea Astuti. Tahu Astrea Astuti? Astrea 730 atau Asbul. Tahu Asbul? Astrea bulat. Larinya diputar sakancang-kancangnya masih tak aja ada sepeda. Larinya lari sampai puluh tapi paguitnya paguit 100. Lah. Larinya lari sampai puluh paguitnya paguit 100. Akhirnya masuk ke dalam banda. Tajatuh masuk ke lubang masuk banda. Keceknya inyo pai solat rupanya pai baduo dia teh ban. Iko namanya iko yang tak boleh. Geser-geser nak. Jangan terlalu rapat. Kalau kamu terlalu rapat saya curiga denganmu. Ya. Di zaman sekarang itu terutama ibu-ibu jangan terlalu boleh curiga. Laki-laki suka sama perempuan. Ya, itu masih normal. Tapi laki-laki suka sama laki-laki, Aiko namanya terong makan terong. Ya. Perempuan kalau soal taruang tagak telingonya kapunduang ya. Kalau perempuan suka sama perempuan, itu yang perlu dicurigai. Jadi ibu pun nanti curiga. Kalau ibu mencari anak-anak lah baduo-duo, badempet-dempet tari kamar-kamar KWC baduo jo, ka kantin baduo jo, ka kantor baduo jo. Lah sampai kadang-kadang lah itu perlu curiga bu, perlu curigai. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim. Boleh bu kalau bapak nih, boleh bataduh. Kalau ada bu, boleh bu ini. Biarlah kami saya bapak nih. Tidak suka kekerasan. Selalu ya ndak pulo loyo, ndak pulo yang lunak-lunak, yang lembek-lembek jangan. Ya. Tapi yang sedang-sedang saja. Kalau mau yang lunak-lunak, tirulah orang-orang Jogja. Tahu orang Jogja? Orang Yogyakarta itu orangnya lunak-lunak. Jadilah kalau orang Jogja itu kalau
Siapa yang sudah pernah ke Jogja? Lu lah. Kok lapor usia lu lah? Alun, Samoa. Ya. Orang Jogja itu kalau stokarotonyo nyo main bau tuh. Jogja, Jogja, Jogja. Kalau orang Minang kira-kira main bau orang Solo. Solo. Padang. Iya enggak? Tapi kalau orang Jogja, Jogja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke Jogja, naiklah. Jadi kalau orang Jogja main bau orang kebakaran, bagi kira. Hei, kebakaran. Tolong. Mangga, tolong. Ada kebakaran. Di mana? Di situ. Pas mengecer di situ, rumah habis terbakar. Jangan terlalu lunak seperti itu. Jangan pula terlalu keras. Jadi kita sedang saja. Jadi beragama itu pun seperti itu juga. Ya, jangan terlalu ekstrim. Sekete bajanggui. Ya maaf ini Pak Dudu. Bukan berarti yang pakai janggui itu ekstrim, tidak. Kalau Pak Dudu atau Ustadz Mursalin itu pakai jangguinya kan tidak terlalu panjang. Ah, itu namanya tidak ekstrim. Tapi kalau harus panjang, ada tuh yang sudah sampai gini. Bola sampai liko. Oh tiba sih kok kecewa dia pakai masker jo, rupanya jangguinya jo komisinya Betawi. Ya. Terlalu panjang, baik jambangnya dengan jenggotnya, sehingga mengatakan iko sunnah, iko yang tak boleh kalau tidak mereka. Ada orang yang menyatakan itu tidak boleh berimam yang berjenggot kepada yang tidak berjenggot. Itu salah. Mau berjenggot, mau tidak berjenggot, yang penting sholat. Nah, terlalu ekstrim karena terlalu panjang dan terlalu dalam jenggotnya, dan terlalu fanatik tidak boleh. Yang sedang-sedang saja seperti Pak Dudu atau seperti Ustadz Mursalin itu kan tidak terlalu panjang. Apalagi kalau dikarik seketiknya kan mode Ahmad Dhani. Kalau kami coba Asbi, Aiko yang orang moderatnya. Ya, orang yang moderatnya tidak terlalu panjang, sekali-sekali baca kuas sekete-sekete. Ya. Jadi umat Islam itu jangan suka ekstrim, tapi sukalah terhadap es krim. Karena es krim itu manis. Kalau ekstrim itu pahit. Tuduhan orang kepada dia karena ketidakpahamannya dengan beragama. Terlalu fanatik tidak boleh, dan terlalu longgar pun tidak boleh. Makanya ummatan wasatoh yang dibacakan oleh qori'ah kita tadi. Mana qori'ahnya? Ummatan wasatoh. Siapa yang baca Quran tadi? Siapa yang tahu surat apa, ayat berapa itu? Dapat hadiah 50.000 dari wakil. Lepas siapkan buat raya 50.000. Siapa yang tahu suratnya, ayatnya yang tadi? Tak tahu? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak nanti tanya Ibu Arhaya, surah itu Bu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini dituntut supaya menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan, yang tidak terlalu ekstrim dan tidak pula terlalu lembek, terlalu loyo, tapi yang sedang-sedang saja. Jadi yang kedua tadi ciri-cirinya moderasi beragama itu apa? Tidak suka kekerasan. Yang ketiga ciri-cirinya selalu suka bertoleransi. Apa? Selalu suka bertoleransi. Apa itu toleransi? Kalau dalam istilah Al-Quran apa itu? Dalam istilah agama Islam apa namanya?
Oh, kelas 9 sudah. Itu materi kelas 9 Bu Araya. Mereka tidak tahu ya. Oke. Namanya toleransi itu tasammuh. Apa namanya? Tasammuh. Bukan tasabbuh. Kalau tasabbuh itu menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ado laki-laki bantu padusi, dia sebantah deh. Itu golongan, itu namanya menyerupai perempuan, itu namanya tasabbuh. Atau padusi bantu laki-laki, gayanya tomboy, rambut 2 cm, ya, pakai baju you can see, Sarawa how are you, kan how are you namanya udah. Hawaii itu berasal dari kata bahasa Inggris. Boleh tanya nanti Bu Nengsi, apa artinya Hawaii itu Bu? Hawaii. Kan Sarawayu kah Hawaii. Jadi ini sapo, apa kabarmu? Jadi dia pakai Sarawak ketek, Sarawak kotok namanya tuh. Kotok itu kan pendek, dipotong Bu ya. Jadi Sarawak potong, ini kan asalnya Moriko kok. Asalnya Sarawak panjang dikotok atau dipendek. Kotok itu kan bahasa Arab tuh Pak Dudu ya. Koto itu koto ayak to'u, memotong. Jadi Sarawak pendek itu berarti Sarawak yang tapotong. Jadi nang kalian pakai Sarawak pendek itu namanya Sarawak koto. Tapi jangan ini jadikan moderasi beragama. Batu, awak ndak terlalu panjang, ndak lo terlalu pendek. Sarawak koto salah. Anda boleh. Ya, kalau tertutup lututnya ya ndak apa-apa. Sampai jingkrang seperti ini boleh, ya. Tapi jangan terlalu pendek, jangan pula terlalu panjang. Kalau terlalu panjang namanya isbal. Atau apa itu isbal? Isbal itu melebihkan baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak nampak mata kakinya, ya, tidak nampak mata kaki. Kalau tertutup semua itu namanya isbal. Lah, jadi tidak boleh tasabbuh. Kalau tasabbuh itu menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu haram dalam Islam. Haram. Ya. Apalagi menyukai, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Itu namanya LGBT. Ya, LGBT. Haram masuk ke Sumatera Barat. Allahu Akbar. Keempat, yang terakhir, menyukai budaya lokal. Ya, ciri-cirinya menyukai budaya lokal. Apa budaya lokal kita di Minangkabau? Apa? Adat basandi sarak bersandi kitabullah. Ada budaya-budayanya masing-masing. Jangan menyalahkan, jangan mengkafirkan, jangan menyatakan orang itu salah, ya. Orang itu salah nan batu aden, salah itu. Yang batu aden itu yang nak boleh. Jadi silakan kita mau membenarkan budaya kita, tapi budaya orang lain jangan disalahkan, ya. Jangan disalahkan orang lain. Ada misalnya den rancak, ya, tapi bini siapa tu atau siapa tu deh bakok buruak bananya, itu yang tak boleh. Kita boleh menyatakan kita cantik, boleh tak? Boleh atau tidak? Termasuk sombong atau tidak? Tidak. Itu namanya fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dari nikmat dari Tuhanmu itu harus kamu nyatakan, harus kamu syukuri. Jangan kecian, den koba aku buruk bana den. Itu namanya tidak syukur nikmat. Tidak syukur nikmat itu berarti kufur nikmat. Jadi budaya kita silakan. Mau cantik, mau bagus, silakan kita nyatakan budaya kita bagus. Budaya wak rancak.
kesenian kita bagus, sekolah awak rancak, ya, sekolah awak rancak boleh, tapi jangan kecian bakut sekolah putu buruk ya, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu namanya tidak moderasi dalam beragama dan tidak ada moderasi, tidak bermoderasi di dalam budaya. Silakan kita mau menyatakan kita itu ganteng, orang lain juga ganteng, silakan. Kita cantik, orang lain kok tidak cantik, itu yang tidak boleh. Jadi silakan. Mau bagus budaya kita, mau cantik budaya kita, silakan. Ya, kita sukai dan kita senangi, tapi jangan menghina, mencaci budaya orang lain. Jadi 4 ciri ini adalah ciri-ciri moderasi beragama. Siapa yang sudah memiliki 4 sifat ini dalam dirinya, insya Allah berarti moderasi dalam beragama ada pada dirinya. Insya Allah. Jadi kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dan tidak boleh pula terlalu longgar pula dengan segala macam apapun. Mau sholat subuh berkunut atau tidak berkunut, silakan. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Siapa yang tidak sholat subuh tadi? Yang tidak sholat subuh coba angkat tangan. 1, 2, 3. Yang jujur ya, kalau tidak jujur dosanya bertambah 1 lagi. 1, 2, 3, 26. 3, 4, 5, 82. Lebih kurang Bu. Kalau tidak lebih pasti kurang. 86, 98, 103. Ya. Yang lain sholat subuh tadi di masjid, yang di masjid dulu, yang di masjid. Yang sholat subuh di masjid tidak satu pun. Pengurus OSIS mana pengurus OSIS? Ada yang sholat subuh di masjid tadi? Padahal tadi Bu Yeni tadi lepas janji siang subuh sholat di masjid, wa agi hadiah 1 juta matwi. Tapi tidak jadi itu Bu Yeni. Ya. Lah. Jangan bermoderasi deh. Kini sampai rakaat sholat zuhur. Dia awak moderasi beragama 3 salah ba'anya. Itu tidak boleh. Kalau masalah-masalah yang sudah ditetapkan ketetapannya oleh Allah dan Rasul, tidak boleh ada moderasi beragama. Apa contohnya? Sholat subuh 2 rakaat boleh ditambah atau dikurang? Sholat zuhur berapa rakaat? Boleh ditambah atau berkurang? Asar berapa? Maghrib? Isya? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu tak boleh. Karena itu sudah ada ketetapan dari Allah. Masalah ibadat dan masalah syariat itu tidak boleh ada moderasi beragama. Itu kata Pak Dudu tadi, itu namanya tidak boleh moderasi agama, modernisasi agama tidak boleh. Ya, yang boleh itu moderasi beragama, memodernkan cara berpikir, cara berpola pikir, atau memodernkan cara-cara kita beragama, pemahaman kita dalam beragama. Ini yang kita inginkan dalam sosialisasi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan? Ada? Siapa yang bertanya? Ada 10.000 nanti dari Ibu Ermalia. Ada yang mau bertanya? Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.